Unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama adalah rona dan warna. Rona adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona pada foto pankromatik merupakan atribut bagi objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang lebih sering disebut sinar putih. Warna merupakan wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum lebih sempit dari spektrum tampak. Rona dan warna sering disebut unsur dasar. Yang kedua yaitu bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Ada dua istilah di dalam bahasa Inggris yang artinya bentuk, yaitu shape dan form. Shape ialah bentuk luar dan bentuk umum, sedangkan form yaitu susunan atau struktur yang bentuknya lebih rinci. Salah satu pengenalan objek berdasarkan bentuk yaitu gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, U, atau berbentuk 4 segi panjang. Yang ketiga yaitu ukuran. Ukuran adalah atribut objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Karena ukuran objek pada citra merupakan fungsi skala, maka di dalam memanfaatkan ukuran sebagai unsur interpretasi citra harus selalu diingat skalanya. Salah satu contoh pengenalan objek berdasarkan ukuran yaitu ukuran rumah sering mencirikan apakah rumah itu rumah mukim, kantor, atau industri. Rumah mukim umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan kantor atau industri. Yang keempat yaitu tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Salah satu contoh pengenalan objek berdasarkan tekstur yaitu hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang. Pola atau susunan ruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentuk manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Salah satu contohnya yaitu permukaan transmigrasi dikenali dengan pola yang teratur, yaitu dengan rumah yang ukuran dan jaraknya seragam, masing-masing menghadap ke jalan. Yang keenam, bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap objek atau gejala yang terletak di daerah bayangan pada umumnya tidak tampak sama sekali atau kadang-kadang tampak samar-samar. Meskipun demikian, bayangan sering disebut kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru lebih tampak dari bayangannya. Salah satu contohnya yaitu cerobong asap, menara, tangki minyak, dan bak air yang dipasang tinggi lebih tampak dari bayangannya. Yang ketujuh yaitu situs. Situs dikelompokkan ke dalam kerumitan yang lebih tinggi pada gambar di atas. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, melainkan dalam kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Situs ini berupa unit terkecil dalam suatu sistem wilayah morfologi yang dipengaruhi oleh faktor situs seperti beda tinggi, kecuraman lereng, keterbukaan terhadap sinar, keterbukaan terhadap angin, dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. Dan yang ke-8 yaitu asosiasi. Asosiasi yang dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Adanya keterkaitan ini maka terlihatlah suatu objek pada citra sering merupakan petunjuk bagi adanya objek lain. Satu contohnya yaitu stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang.